Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan bahas nih mengenai meeting minutes terbaru dari The Fed yang dirilis tadi subuh. Dan apa sih dampaknya? Nah sebelumnya disclaimer on ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading. Sehingga risiko trading tanggung masing-masing ya kawan cuan. Nah kawan cuan, jadi seperti yang aku sebutkan di judul, The Fed itu sudah merilis meeting minutes terbarunya untuk rapat FOMC di bulan Juni. Dan inilah beberapa poin penting yang terdapat di dalam meeting minutes tersebut. Jadi pertama, minutes itu menyebutkan nih, kalau ada beberapa anggota dari The Fed yang mengikuti rapat FOMC di bulan Juni, itu sebenarnya awalnya itu mendukung adanya aksi kenaikan suku bunga di rapat tersebut. Namun pada akhirnya, semua anggota itu seperti yang kita ketahui itu sepakat untuk melakukan jeda kenaikan suku bunga. Nah, hal ini tuh tentu menggambarkan nih kalau beberapa anggota The Fed ini tuh bisa dibilang sangat hawkish dan lebih hawkish dibandingkan anggota-anggota lainnya. Kedua, mayoritas anggota The Fed itu mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut ke depannya, dengan sebagian besar itu melihat atau mendukung 2 kali lagi kenaikan suku bunga seperti yang disampaikan oleh Jerome Powell di konferensi pers rapat FOMC di bulan Juni kemarin. Nah, namun walaupun mereka mendukung 2 kali lagi kenaikan, menurut mereka, kenaikan itu harus dilakukan dengan laju yang lebih lambat, mengingat The Fed itu sudah menaikkan suku bunga bisa dibilang dengan sangat cepat dan sangat banyak semenjak 1 tahun terakhir ini. Nah, jadi pernyataan itu menandakan kalau The Fed sendiri pun sudah mulai cukup berhati-hati nih dalam menaikkan suku bunganya. Dan bisa dibilang titik akhir suku bunga itu semakin dekat. Dan jika melihat dot plotnya FOMC kemarin itu di angka 5,6%. Ketiga, para pejabat The Fed itu melihat adanya peluang tercapainya soft landing. Terjadi di Amerika Serikat itu sekitar kemungkinannya itu 50-50 jika dibandingkan dengan peluang terjadinya resesi yang mereka bilang itu dangkal di Amerika Serikat akibat kenaikan suku bunga yang masif dari The Fed ini. Namun, walaupun mereka melihat atau optimis kalau bisa tercapainya soft landing ini, mereka tuh masih lebih condong ke skenario di mana resesi itu sangat mungkin terjadi di Amerika Serikat. Melihat pernyataan-pernyataan ini, pelaku pasar itu pun terdorong oleh hawkish-nya meeting minutes ini tuh menaruh kemungkinan kalau terjadinya kenaikan suku bunga di meeting FOMC berikutnya, yaitu di akhir bulan Juli ini, itu ada di sekitar angka 85% untuk peluang kenaikan suku bunga lagi. Sementara, pelaku pasar juga memprediksi nih kalau kenaikan yang kedua, kan karena The Fed itu kan mengatakan adanya 2 kenaikan lebih lanjut. Nah, kenaikan kedua itu diprediksi akan terjadi atau dilakukan The Fed di bulan November mendatang. Jadi di meeting FOMC di bulan November. Dan pelaku pasar itu untuk sekarang menaruh kemungkinan peluang kenaikan ini tuh ada sekitar 50% yang di bulan November. Nah, melihat hal ini, maka USD atau mata uangnya Amerika Serikat itu pun menguat, terutama setelah adanya pernyataan hawkish dari meeting minutes yang dirilis subuh tadi. Namun, penguatannya pun tidak terlalu banyak untuk saat ini. Kenapa? Karena pelaku pasar itu ingin menunggu nih kepastian dari data pasar tenaga kerja, termasuk juga data NFP tingkat pengangguran yang akan dirilis besok malam. Pelaku pasar tuh ingin tahu nih kalau misalnya apakah data NFP ini bagus atau tidak. Karena jika data NFP ini bagus dan bisa dibilang melebihi ekspektasi, maka USD itu dapat lanjut menguat. Sebaliknya, jika data ini buruk atau turun melebihi ekspektasi, maka bisa dibilang penguatan USD ini tuh kemungkinan berbalik. Jadi USD itu bisa menjadi melemah. Karena ini akan membuat pelaku pasar itu memprediksi kalau jangan-jangan hanya akan ada 1 kenaikan suku bunga lagi, bukan 2, karena pasar tenaga kerjanya itu sudah mulai melonggar. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Kalau menurut kamu, bagaimana dengan prediksimu nih untuk data NFP besok? Apakah lebih bagus atau lebih buruk dari prediksi para analis? Coba berikan prediksimu nih di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh ya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya. Dan juga follow aku di IG dan juga di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu kawan cuan.